Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan sebagai etalase bencana. Kenapa disebut etalase bencana? Bahwa di Indonesia hampir semua bencana itu ada. Nah, bagaimana Majelis Ulama merespon ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi Pak Ustadz Ahmad Baiduni. Selamat datang di Sulawesi Selatan, utamanya di Kota Makassar. Nah, saat ini Pak Ustadz berada di studio podcast Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Podcast ini merupakan salah satu upaya kita di Majelis Ulama untuk mendorong transformasi pengetahuan, transformasi keilmuan yang berkaitan dengan isu-isu yang ada di masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Saya kira kemarin juga sudah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya, sehingga praktis pagi ini kami pemirsa di Sulawesi Selatan, seluruh sivitas Majelis Ulama bersama masyarakat berharap ada hal-hal yang bisa disampaikan dalam kegiatan utamanya yang berkaitan dengan kondisi kebencanaan kita di Indonesia maupun secara khusus nanti di Sulawesi Selatan. Seperti itu Pak, selamat datang. Kemudian yang kedua, saya kira kami berharap dalam podcast ini kita akan dapat pencerahan-pencerahan bagaimana peran Majelis Ulama dalam juga ikut mendinamisasi penanggulangan bencana di Indonesia dan terus sampai ke daerah. Pemirsa sekalian, telah hadir bersama kita Bapak Ahmad Baiduni, Sekretaris Lembaga Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia, berkenan hadir di podcast kita pagi hari ini. Pertama ucapkan selamat kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah memiliki perangkat studio podcast yang untuk mentransformasikan pengetahuan kebijakan kepada umat Islam dan kepada masyarakat, sehingga ini merupakan suatu media yang sangat bagus dalam rangka untuk komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat. Langsung saja barangkali saya bertanya nih Pak Ustadz, kondisi kebencanaan kita seperti apa di Indonesia ini? Baik, pemirsa dan pendengar, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan sebagai etalase bencana. Kenapa disebut etalase bencana? Bahwa di Indonesia hampir semua bencana itu ada. Jadi ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana-bencana lain, dan lengkap, ada banjir, ada gempa bumi, ada angin dan seterusnya. Dan itu hanya di Indonesia yang lengkap, sampai ke tsunami yang beberapa kali terjadi. Dan saat ini bencana di Indonesia itu sudah di dalam tahun 2022 sudah banyak sekali, berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu sudah terjadi ada kejadian bencana sebanyak 1945 untuk tahun 2022 sampai bulan November ini. Dan dengan begitu maka hampir setiap hari di Indonesia itu selalu ada bencana di berbagai wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan itu artinya bahwa perlu ada keterlibatan semua pihak, karena bencana itu bukan hanya urusan pemerintah, tetapi urusan termasuk di dalamnya adalah urusan tokoh-tokoh agama untuk berperan di dalam rangka untuk turut serta mendampingi umat ketika terjadi kejadian bencana. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa ada istilah etalase bencana.
Ya. Kalau kami biasa dengarnya juga ada supermarket bencana. Supermarket. Negara ini memang berada pada wilayah geografis ya sudah sunatullah. Kita harus menerima bahwa kita memang berada di daerah yang secara geografis rawan untuk kejadian bencana. Nah, bagaimana Majelis Ulama merespon ini? Ya, Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu entitas dalam masyarakat, yaitu organisasi keislaman yang di dalamnya adalah meliputi banyak anggota organisasi masyarakat Islam di Indonesia, sehingga Majelis Ulama Indonesia harus punya andil. Karena apa? Karena ketika terjadi situasi bencana, umat Islam itu dalam posisi menjadi penyintas. Nah, Majelis Ulama Indonesia perlu hadir mendampingi umat penyintas ketika terjadi bencana. Nah, mereka perlu ada pendampingan dari ulama dalam rangka untuk melakukan pendekatan psikososial dan juga pendekatan-pendekatan yang sifatnya psikospiritual, pendekatan keagamaan, sehingga ulama benar-benar mendampingi umat ada di dalam bersama-sama umat untuk menghadapi bencana, dan itu otomatis MUI tidak sendirian, karena MUI akan bersama-sama elemen dengan ormas yang lain. Jadi Majelis Ulama Indonesia memiliki lembaga penanggulangan bencana LPB. LPB MUI ada di pusat, kemudian LPB MUI ada di provinsi, dan ke depan diharapkan LPB MUI ada di kabupaten kota. Dan bersama-sama dengan lembaga penanggulangan bencana di ormas lain seperti MDMC di Muhammadiyah, LPBI NU di Nahdlatul Ulama, dan beberapa ormas lain, kita bersama-sama di lapangan untuk melakukan kegiatan bersama dalam rangka untuk mendampingi umat di saat bencana. Jadi memang sudah harus begitu ya Pak, bahwa Majelis Ulama harus ada di denyut nadi kehidupan masyarakat kita. Betul. Kami berharap memang peran-peran ulama itu bisa mengisi ruang-ruang kosong, utamanya biasa nih Pak Ustadz, di lokasi-lokasi yang terjadi bencana itu biasanya memang seringkali ada kondisi di mana masyarakat kita memang membutuhkan pendekatan-pendekatan keagamaan, utamanya untuk membangkitkan spirit setelah sempat down karena bencana memang seringkali berpengaruh secara psikologis. Nah, saya kira memang ada peran-peran yang perlu diisi oleh tokoh-tokoh agama dalam kegiatan penanggulangan bencana. Iya, betul. Nah, saya kira dari sisi regulasi mungkin ada fatwa Majelis Ulama yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ustadz. Ya, baik. Pertama perlu saya kasih bahwa MUI dalam hal penanggulangan bencana mendampingi masyarakat sebetulnya bukan hal baru. Selama ini ulama sudah melakukan pendampingan ketika terjadi bencana, cuman secara personal, sendiri-sendiri. Nah, pada saat ini kita kemudian peran-peran yang tadinya terpisah-pisah kemudian menjadi lebih terorganisir. Nah, dengan lembaga penanggulangan bencana, maka peran-peran ulama itu menjadi lebih terorganisir, terstruktur. Nah, dengan begitu maka kita lebih bisa membuat perencanaan yang lebih matang, mengevaluasi, kemudian membuat program secara sistematik. Nah, berkaitan dengan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, ada beberapa fatwa-fatwa yang selama ini sudah dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam rangka untuk penanggulangan bencana. Pertama adalah misalnya fatwa nomor 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan. Itu adalah dalam rangka untuk mengantisipasi bahwa tambang-tambang itu rawan menghadirkan bencana. Kemudian ada fatwa 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah
kerusakan lingkungan. Harus diketahui bahwa beberapa kejadian bencana di Jawa Barat itu terjadi ketika ada sampah menumpuk, kemudian terjadi longsor. Nah, itu kemudian menimbulkan korban pada warga yang ada di daerah tempat itu. Kemudian ada Fatwa nomor 30 tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya. Ini terjadi diambil karena banyak kasus terjadi kebakaran yang menimpa hutan dalam jumlah yang sangat luas. Jadi tingkat kerugiannya tinggi ya? Sangat tinggi. Itu besar. Karena banyak faktor yang diakibatkan karena kelalaian manusia, sehingga Majelis Ulama Indonesia perlu menyusun fatwa, sehingga dengan begitu maka dengan fatwa itu ada kesadaran bersama antara ulama, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian ada fatwa lagi nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Nah, ini ketika terjadi kondisi darurat, maka jenazah-jenazah itu ada yang macam-macam kondisinya, ya. Nah, otomatis butuh tuntunan panduan fatwa tentang tata laksana penanganan jenazah korban bencana. Nah, itu bagian dari beberapa fatwa yang sudah dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk panduan kita bersama. Ya. Jadi Pak Kiai merujuk ke Sistem Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia melalui Undang-Undang 24 tahun 2007. Salah satunya tadi sudah disampaikan bahwa secara kelembagaan, dukungan kelembagaan MUI sudah membentuk LPP untuk mendorong penanggulangan bencana di keterlibatan Majelis Ulama dalam penanggulangan bencana bisa lebih terorganisir. Kemudian sudah ada juga legislasi hukum yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana yang akan menjadi rel bagi Majelis Ulama dalam mendorong penguatan kapasitas kita nanti dalam penanggulangan bencana. Yang lain lagi, Pak Ustadz, misalkan bagaimana mendorong penguatan peran ulama dalam penanggulangan bencana. Dalam bentuk apa yang misalkan ada penyusunan rencana penanggulangan bencana atau program-program mitigasi kebencanaan yang diinisiasi oleh Majelis Ulama, dalam hal ini LPB MUI Pusat. Ya. Untuk program-program yang khas Majelis Ulama Indonesia dalam hal penanganan bencana, kita fokus kepada bagaimana memberikan dukungan tentang peribadatan. Salah satu dukungan peribadatan kepada penyintas. Misalnya kita memikirkan mengenai keberlangsungan ibadah dengan memperhatikan atau mendirikan musola darurat, kemudian tata laksana pengurusan jenazah kalau ada yang meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah bersama-sama masyarakat memikirkan mengenai kalau ada masjid terkena bencana, kita perbaiki, kita lakukan evakuasi untuk menjadi tempat tempat pengungsi sekaligus sebagai tempat untuk beribadatan. Kemudian lagi juga kita harus berpikir ketika terjadi bencana, kita harus memikirkan berapa Al-Quran yang hilang, terbakar, hangus, bagaimana kemudian madrasah-madrasah yang berkaitan dengan aset-aset umat Islam yang harus kita pikirkan, sehingga Majelis Ulama bersama-sama ormas Islam yang lain itu turut melakukan itu. Kemudian program-program lain yang juga menjadi concern dari Majelis Ulama Indonesia adalah bagaimana memfungsikan masjid itu menjadi masjid tangguh bencana. Masjid tangguh bencana. Ya, jadi ini program prioritas kita yang memastikan bahwa proses peribadatan tetap harus berlangsung, sembari mendorong penguatan kapasitas masjid sebagai epicentrum penanggulangan bencana di wilayah desa-desa misalkan seperti itu. Nah, jadi sebelumnya masjid itu hanya sebagai tempat pengungsian. Nah, sekarang harus ditingkatkan.
bagaimana pengurus-pengurus masjid itu memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang memadai ketika terjadi bencana, sehingga mereka diharapkan tidak sekedar melayani dengan apa yang mereka punya, tapi mereka harus diberikan penguatan dalam hal keterampilan-keterampilan penanganan. Mengupayakan. Jadi kesannya lebih aktif ya. Lebih aktif. Ya. Kemudian strukturnya juga lebih sistematik dengan melibatkan stakeholder di sekitar masjid itu. Nah, itu program-program yang harus menjadi komitmen kita. Di samping itu memang program komunikasi, informasi, edukasi melalui pelatihan-pelatihan kita galakan. Dan sekarang kita lakukan adalah membuat penguatan agar organisasi LPB itu segera sampai ke daerah-daerah. Jadi ada LPB MUI provinsi, ada LPB MUI kota, kabupaten, itu harus harus segera kita percepat untuk pendiriannya. Nah, kemudian itu ada yang lain lagi adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi dasar. Meskipun kita fokus juga tentang peribadatan, bukan berarti kita tidak membantu pengobatan. Tetap kita, kalau ada obat-obatan, ada dokter, kita turunkan. Ada permakanan, kita turunkan. Jadi di beberapa daerah seperti itu. Jadi tidak lagi hanya ngurusin masyarakat kita yang mengungsi, tapi betul, kita mendorong bagaimana keaktifan masjid, pengurus masjid itu juga tetap bisa menjadikan sebagai pusat. Kalau bisa lah, kalau istilah di tingkat di BNPB biasanya ada pusdalops gitu, pusat pengendali operasi. Nah, kita berharap juga masjid bisa menjadi epicentrum atau pusat pengambilan kebijakan ketika terjadi bencana di wilayahnya. Nah, ini tentu akan berkoordinasi dengan pimpinan wilayah di sekitar seperti Pak Desa atau BPD Desa. Nah, saya berharap sebenarnya memang Majelis Ulama bisa mendorong ini. Kita bantu nanti di Majelis Ulama Provinsi juga akan mensosialisasikan ini. Karena sudah terlihat tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa secara kelembagaan kita sudah punya, sisa diteruskan mandatnya sampai ke kabupaten kota. Kemudian peran kita sudah jelas di mana program prioritas kita adalah mendorong masjid sebagai epicentrum penanggulangan bencana di wilayah masing-masing di desa-desa maupun di kabupaten. Terakhir saya kira harapan-harapannya Majelis Ulama Pusat dalam hal ini LPB dalam mendorong upaya penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan ini secara khususnya. Baik, kita berharap di Sulawesi Selatan itu nanti berkembang selain ada pelatihan-pelatihan untuk penanggulangan bencana, pengurus penanggulangan bencana di provinsi, juga ada pelatihan-pelatihan tentang kemampuan penanganan bencana di MUI kabupaten dan kota. Nah, pelatihan-pelatihan itu diiringi dengan pendirian kelembagaan, lembaga penanggulangan bencana MUI kabupaten dan kota. Kemudian juga kita berharap di Sulawesi Selatan nanti juga kita lakukan atau menginisiasi pendirian rumah ibadah tangguh bencana. Rumah ibadah tangguh bencana. Ya, masjid tangguh bencana. Masjid tangguh bencana. Misalnya nanti tanggal 15 sampai 17 November itu akan kita lakukan pelatihan dan simulasi selama 3 hari. Ada di Masjid Akbar Kemayoran Jakarta Pusat. Nah, nanti di Sulawesi Selatan juga kita dorong untuk membuat pelatihan-pelatihan dan simulasi mengenai Masjid Tangguh Bencana. Nah, otomatis setelah pelatihan kemudian perlu difasilitasi masjid tersebut itu membuat ada tim siaga bencana. Tim siaga bencana masjid ya. Betul. Nah, dengan begitu maka masjid akan semakin posisinya semakin kuat, tidak hanya sebagai tempat pengungsian ketika terjadi bencana, tetapi pengurus-pengurusnya itu memiliki kemampuan, memiliki prosedur di dalam rangka
untuk turut menangani kejadian bencana. Jadi harus aktif ya Pak Ustadz, Harus ya, aktif. tidak hanya pasif menunggu ada pengungsi, tapi lebih pada penyiapan, baik itu sumber daya manusia, kemudian secara kelembagaan juga kita dorong kemampuan kapasitas para pengurus masjid untuk juga ikut berkontribusi dalam penanggulangan bencana di wilayah masing-masing. Ya, betul. Saya mencatat dari diskusi kita Pak Ustadz ada beberapa hal penting, misalkan peran ulama memang sangat strategis dalam upaya penanggulangan bencana kita. Bagaimana ulama bisa menjadi jawaban dari persoalan-persoalan masyarakat kita yang terkena bencana, utamanya memastikan proses peribadatan kita tetap berlangsung secara optimal di rumah ibadat, sembari mengusahakan apabila ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Kemudian yang kedua, tentu ini transformasi pengetahuan. LPB MUI Pusat berkomitmen tentu untuk mendorong pengurus Majelis Ulama Provinsi sampai ke kabupaten juga membentuk LPB MUI Pusat. Tentu ini akan menjadi catatan kami di Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu sebagai Ketua LPB MUI Sulawesi Selatan, ini merupakan arahan yang harus segera kami tindak lanjuti. Saya kira terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan hadir bersama-sama pemirsa, bersama-sama masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Tentu ada banyak hal yang perlu kita diskusikan, namun karena timing kita memang sangat mendesak, Pak Ustadz harus berangkat ke Sulawesi Selatan. Kami menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam keberadaan Pak Ustadz di Makassar ada hal-hal yang kurang. Kami tentu menitip salam kepada Pak Ketua LPB MUI, beliau orang tua kami juga di Sulsel, Prof. Jafar. Semoga beliau suatu saat berkenan hadir di Makassar dan kita lakukan hal-hal yang bisa tentu berkontribusi dalam upaya penguatan kapasitas LPB MUI di Sulawesi Selatan. Mungkin ada komentar terakhir Pak Ustadz? Ya, baik. Kami berharap bahwa kami melihat juga bahwa LPB MUI Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi yang besar. Nah, potensi yang besar itu merupakan challenge, merupakan tantangan juga untuk pengembangan ke depan, dan saya yakin mendasarkan kepada infrastruktur keagamaan dan infrastruktur masyarakat yang cukup besar di Sulawesi Selatan, bahwa saya yakin ke depan Lembaga Penanggulangan Bencana MUI Provinsi Sulawesi Selatan akan berkembang, akan cepat tumbuh dan cepat melakukan adaptasi, dan terutama dalam hal mengantisipasi ketika terjadi bencana, dan sehingga dengan demikian maka bisa mendampingi masyarakat ketika terjadi bencana. Dan kami berharap semoga usaha kita insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bismillah kita maju bersama di dalam penanggulangan bencana. Jadi terima kasih Pak Ustadz. Saya kira catatan penting kita bahwa MUI, dalam hal ini LPB MUI, baik di tingkat pusat sampai ke daerah, harus memastikan hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat kita, utamanya yang berkenaan dengan urusan kebencanaan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada seluruh pemirsa. Semoga di masa-masa yang akan datang kita akan bertemu kembali dalam isu dan opini yang berbeda. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari podcast kita pagi ini. Walaul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.